Bab 2401. Suara penuh ejekan yang samar-samar terdengar di telinga semua orang, membuat mereka tertegun sejenak. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Apa maksudnya? Siapa yang dia sebut sebagai pengkhianat? Berbohong pada guru negara. Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Rakyat berbisik-bisik, rasa penasaran bercampur ketakutan menggelayuti hati mereka. Regan menatap tajam ke arah Saka. Dia sama sekali tidak menyangka, bahkan dalam mimpi sekalipun, bahwa Saka masih hidup. Dalam laporan perang yang dikirimkan oleh Alex, bukankah sudah jelas bahwa orang ini telah mati? Selain itu, teknik dual kultivasi yang menjijikkan itu. Jadi dia pura-pura mati untuk kabur. Mata Regan menyipit, lalu tiba-tiba dia membentak dengan suara dingin, "Aku nggak mau mendengar alasan apapun darimu. Pengecut tetaplah pengecut. Nggak peduli apa dalihmu, dosa ini nggak terampuni. Pengawal, tangkap dia sekarang juga." Dalam sekejap, pasukan langsung mengepung Saka, energi dalam mereka memancar ganas. Yasmin memimpin serangan, melangkah maju sambil menatap dingin ke arah Saka, siap menyerang bersamaan. Namun, Saka justru tidak menunjukkan niat melawan. Dia hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. "Yang mulia, kamu pikir kelompok pecundang ini bisa menangkapku?" ujarnya dengan nada penuh cemoohan. Lalu, pandangannya beralih ke Yasinin. Dia menyeringai lebar, senyumnya seperti pisau tajam. "Oh ya, aku punya hadiah kecil untuk keluarga Romley. 11. Sambil berbicara, dia menepuk tas penyimpanannya. Tiba-tiba, sebuah kepala manusia yang masih berlumuran darah muncul di tangannya. Lalu, dengan santai dia melemparkan kepala itu ke depan, tepat di hadapan Yasmin. "Hanya kepala. Kamu mau menakuti siapa?" ejek Yasmin dengan dingin. Namun, saat dia melihat lebih jelas wajah kepala itu, tubuhnya langsung membeku. Matanya melebar penuh ketidakpercayaan sebelum akhirnya dia menjerit, "Pak Alex." Hening. Semua orang tercengang. Itu kepala keluarga Romley, Alex. Gumam Roni, suaranya gemetar tak percaya. Dia memandang kepala itu, lalu melirik Saka dengan perasaan bercampur aduk. "Kamu hilang selama beberapa hari. Ternyata kamu sibuk melakukan hal sebesar ini," gumamnya dalam hati. Pak Alex, kepala keluarga sudah mati. Cepat, laporkan ini pada leluhur." Teriakan penuh ketakutan bergema. Anggota keluarga Romley langsung kacau balau seperti makin panik. Itu adalah rakyat kecil memang tidak berharga, tetapi nyawa kepala keluarga Romley itu sebanding dengan emas berlimpah. Melihat kepala itu, tubuh Regan langsung tertegun. Darahnya terasa membeku, dan dia berdiri terpaku di tempat. "Alex, mati," gumamnya dengan suara bergetar. Jika kepala keluarga Romley sudah tiada, apakah para tetua lainnya juga telah? Hatinya seperti tenggelam ke jurang tak berdasar. Tepat saat itu, suara tawa dingin Saka membangunkannya dari keterpakuan. "Aku sebenarnya keluar kota untuk urusan penting," ujar Saka dengan santai. "Tapi siapa sangka, di tengah perjalanan aku justru disergap oleh kepala keluarga Romley." Dia melirik ke arah Regan sambil menunjuknya dengan tegas. Suaranya mengandung nada ejekan yang membuat semua orang terpaku mendengarnya, dan dalang di balik itu semua tak lain adalah pahlawan yang kalian puja-puja, Raja Janira, Regan. Saka melanjutkan, senyum sinis menghiasi wajahnya, "Kalau aku benar-benar mati di luar kota Sentana, hari ini kamu pasti akan menggunakan kematianku untuk meninggikan namamu, memenangkan hati rakyat, dan bahkan mencoba mengambil posisi sebagai murid guru negara." Dia tertawa dingin. "Regan, rencanamu sungguh luar biasa, ya." Kata-katanya bergema di udara, meninggalkan keheningan mencekam. Semua pandangan, penuh keterkejutan dan rasa tidak percaya, beralih ke arah Regan. Baru saja dia tampak seperti seorang pemimpin yang berdedikasi untuk negara dan rakyat. Namun, jika apa yang dikatakan Saka itu benar, maka siapa sebenarnya Regan? Dia tidak lebih dari seorang licik yang tega menjatuhkan bakat negeri demi ambisi pribadinya. Dalam keheningan itu, Roni,
yang sebelumnya tertegun, tiba-tiba tertawa panjang dengan nada mengejek. Saudaraku yang terhormat, katanya dengan nada tajam, ayahanda mempercayakanmu untuk mengelola kompetisi kota Sentana. Tapi sebelum negara Elang sempat melawan orang-orang Prastia, kamu sudah lebih dulu menjatuhkan mereka sendiri. Roni menatapnya dengan penuh kebencian. Aku akan melapor pada ayahanda. Kita lihat saja, apa yang akan dia lakukan padamu. Ancamnya. Sorot matanya dipenuhi kebencian dan keinginan untuk menyingkirkan saudaranya. Pertarungan untuk merebut tahta ini hanya punya satu aturan, yaitu hidup atau mati. Kerumunan rakyat mulai gaduh. Yang mulia, apa ini benar? Teriak seseorang. Yang mulia, katakan sesuatu. Desak yang lain. Hati rakyat enggan mempercayai kenyataan bahwa pahlawan yang mereka kagumi, orang yang mereka anggap sebagai pelindung bangsa, ternyata tega mengorbankan kepentingan negara dan mengkhianati bangsanya sendiri.